Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan, Selasa 15 November 2022. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami pada saat ini akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang akan disampaikan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, nats Alkitab yang kita ambil dan akan renungkan pada malam hari ini terambil dari Daniel-nya yang ke-12 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain linen yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain linen yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Yesus, tema kita adalah akhir zaman.
Jika kita berbicara tentang akhir zaman, maka yang dinyatakan adalah kengerian. Kepada Daniel, malaikat Tuhan memberikan gambaran akhir zaman yang penuh penderitaan. Daniel mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dalam penglihatannya akan terjadi kesesakan yang besar dan adanya kebangkitan orang mati. Akhir zaman ditandai juga dengan banyaknya orang-orang yang akan dimurnikan dan diuji, sehingga mereka disebut sebagai orang yang bijaksana, namun orang yang fasik tidak mengetahui akan hal tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang akan mencoba menyelidiki peristiwa yang terjadi, tetapi usaha mereka sia-sia, sebab Tuhan akan menguji dan memurnikan mereka. Orang jahat tidak akan mengerti, bahkan mereka akan terus berlaku jahat. Namun mereka yang bijaksana akan memiliki pengertian. Pemimpin yang bijaksana dan para pengajar hal baik dan adil yang akan bersinar selamanya. Seteru Allah akan terus berupaya menggagalkan keselamatan orang percaya. Hal ini akan membuat kejahatan di dunia semakin tak terkendali. Sementara para pelakunya seolah-olah bebas menikmati hidup, penuh bahagia, tanpa beban, bebas melakukan aksinya. Melihat yang demikian tentu sangat mudah melemahkan iman dan pengharapan, membuat kita mempertanyakan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Namun jangan lupa, rencana Tuhan tak pernah gagal. Dia pasti akan menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai caranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita hanya perlu memurnikan iman dan pengharapan kepadanya, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap hal dengan cara pandang yang tepat. Di akhir zaman, Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Daniel, yang mau menjadi terang dan bercahaya di tengah kegelapan, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk menjadi seperti Daniel tidaklah mudah, dan ada harga yang harus dibayar, yaitu bertahan dalam masa kesesakan. Ketika kita mampu melewati masa kesesakan, maka kita akan menjadi orang bijaksana dan bercahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya dalam pikiran, tetapi di dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang inilah yang akan menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada Tuhan. Daniel telah melewati ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya di tengah kegelapan malam, seperti bintang yang memancarkan sinarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, tidakkah kita ingin menjadi bijaksana, berhikmat, namun juga sekaligus beriman kepada Tuhan dalam hidup ini? Kesediaan menyelidiki, memahami, dan menghayati firman Tuhan dengan hati seorang murid yang mau membuka hati dan pikiran kita, supaya Tuhanlah yang mengajar kita melalui firman-Nya. Tidakkah ini menjadi peringatan buat kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan tidak hanya menjadi bahan bacaan yang kita aminkan begitu saja. Ajakan untuk menerapkannya dalam hidup
kita, supaya firman itu menjadi nyata dalam hidup kita, yang makin hari makin menjadi manusia yang bijaksana dan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, penglihatan yang didapat Daniel sesungguhnya nubuat yang berbicara juga tentang kesudahan zaman pada masa kini. Kita memang harus mewaspadai tanda-tanda zaman, tetapi terlebih penting lagi bagi kita adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi masa itu. Apakah kita menghadapi masa pengujian iman kita sendiri akan lolos? Sebab itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan nantikanlah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa menyapa kami pada saat ini. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan Tuhan. Kami mau Tuhan pada saat ini kami juga boleh menjadi Daniel Tuhan sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap taat setia menjadi murid Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam satu nama Kristus yang sungguh luar biasa ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.